Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Teknologi Energi Terbarukan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas satu kami yang berjudul Identifikasi Potensi Sumber Energi di Kecamatan Balikpapan Utara. Kita masuk sini, tapi kami ini lipat kaki. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Arenita Patricia Safira, yang kedua ada Rajwa Adiatma Nayif, yang ketiga ada Raudiatu Zahra Putri, yang keempat ada Syifa Syafaramtas Ramadan, dan yang terakhir ada Fania Anggraini. Nah, untuk outline pembahasan kami, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada perhitungan nilai potensi, yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk pendahuluannya, Kota Balikpapan merupakan sebuah kota di Kalimantan Timur yang sedang mengalami perkembangan karena berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nah, Kecamatan Balikpapan Utara sendiri itu memiliki luas sekitar 138,24 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 105.749 jiwa. Kecamatan Balikpapan Utara sendiri memiliki persentase sebesar 31% dengan tanaman ubi kayu, ubi jalar, pepaya, salak, durian, jambu klutuk, nanas, dan juga pisang. Nah, komoditas-komoditas tersebut itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi biomasa. Untuk pembahasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kemudian pengkodean potensi biomasa ada jenis tanaman pangan dan buah yaitu salak dengan kode B2, ubi kayu dengan kode T1, nanas dengan kode B5, pepaya dengan kode B6, kemudian ada durian dengan kode B3, bijalar dengan kode T2, pisang dengan kode B1, dan juga jambu klutuk dengan kode B4. Next. Kemudian ada potensi limbah dari tanaman pangan dan buah sebagai sumber energi. Yang pertama ada limbah kayu. Potensi limbah per tahunnya adalah 5.807,2 dengan pemanfaatannya yaitu kayu bakar dan juga pakan ternak. Potensi sebagai sumber energi yaitu dibuat bioetanol, biodiesel, gasohol, dan juga biofuel. Kemudian ada kulit ubi. Dari limbah ubi kayu tersebut, potensi limbah per tahunnya adalah 1.088,85. Pemanfaatannya itu kayu bakar dan juga pakan ternak. Untuk potensinya sebagai bioetanol, biodiesel, gasohol, dan juga biofuel. Next. Kemudian yang kedua ada limbah pisang. Yang digunakan adalah daun, serat, kulit pisang. Sekitar 250 kg per ton pisang. Potensi limbah per tahunnya itu sekitar 62.000. Pemanfaatan yang digunakan saat ini adalah pakan ternak, pembungkus, mulsa, bahan makanan. Potensi sebagai sumber energinya limbah pisang ini yaitu bioetanol, briket, biogas, gizer, dan juga lignoselulosa. Berdasarkan data pada tabel di atas, yang berpotensi dijadikan sebagai sumber energi terbarukan yaitu tanaman pangan ubi kayu dan juga pisang, didapat dari potensi limbah per tahun dalam satuan ton. Next. Oke, di sini selanjutnya ada grafik dari masing-masing biomasa. Berdasarkan grafik di atas, di kode T1, ubi kayu memiliki jumlah hasil panen dengan urutan kedua tertinggi, yaitu sebesar 7.259 ton per tahunnya. Kemudian ada T2, ubi jalar, memiliki jumlah hasil panen sebesar 595,72 ton per tahunnya. Dan pada jenis buah-buahan terdapat B6, pepaya yang memiliki jumlah hasil panen sebesar 2578,02 ton per tahunnya. Lalu ada B2 yaitu salak memiliki jumlah hasil panen tertinggi yaitu sebesar 32.945 ton per tahunnya, dan ada B3 yaitu durian memiliki jumlah hasil panen sebesar 1.792 ton per tahunnya. Kemudian ada B4 yaitu jambu klutuk memiliki jumlah hasil panen terendah di antara jenis biomasa yang lainnya yaitu sebesar 135 ton per tahunnya. Dan selanjutnya ada B5 yaitu nanas memiliki jumlah hasil panen sebesar 3.702 ton per tahunnya, dan kemudian ada B1 yaitu pisang memiliki jumlah hasil panen sebesar 248 ton per tahunnya. Next. Dan di sini ada presentasi dari porsi dari potensi biomasa dari tanaman pangan dan buah. Next.
Selanjutnya itu ada kekurangan dan kelebihan dari potensi sumber energi terbarukan. Yang pertama itu ada kekurangan dari pemanfaatan sumber energi terbarukan, kurangnya koordinasi dan konsistensi dalam kebijakan pengembangan energi terbarukan, kelemahan dan ketidaklengkapan sistem dorongan, kurangnya inovasi dalam kebijakan daerah, sistem pembiayaan energi terbarukan yang belum lengkap, proyek energi atau investasi yang tidak memadai dalam penelitian teknis dan pengembangan energi terbarukan. Dan kelebihannya dari pemanfaatan sumber energi terbarukan ini yaitu pemanfaatan sumber energi terbarukan tidak terbatas sumber energi dari lingkungan dengan tujuan mengkonversi menjadi listrik. Sumber energi ini memperhatikan aspek lingkungan dan memberikan banyak keuntungan di dalam penggunaannya, terutama perlindungan lingkungan. Dan yang terakhir, sumber energi terbarukan memiliki jumlah 0 atau hampir 0% emisi gas rumah kaca dan polusi lainnya. Next. Baik, sekarang ke kekurangan dan kelebihan dari EBT biomasa. Yang pertama, kekurangan yaitu penggunaan biomasa untuk persiapan biofuel dapat menimbulkan bahaya terhadap harga pangan karena biomasa akan digunakan untuk persiapan biofuel. Kemudian, penggunaan biofuel menimbulkan dampak buruk terhadap keanekaragaman hayati dan persaingan memperebutkan air di beberapa daerah. Kemudian, biomasa membutuhkan banyak lahan untuk proses pengolahannya. Kemudian membutuhkan energi dalam jumlah yang sangat besar untuk dikembangkan akumulasi dan juga prosedurnya. Dan yang terakhir, biofuel lebih mahal dibandingkan dengan bensin. Dan untuk kelebihannya sendiri, biomasa sebagai sumber energi terbarukan membuka peluang besar baru dan membantu memperluas produk pertanian dan juga menambah pendapatan baru bagi petani. Kemudian biomasa memiliki jumlah 0 atau hampir 0% emisi gas rumah kaca dan polusi lainnya. Dan yang terakhir, biomasa dapat digunakan untuk produksi biofuel yang sangat penting bagi produsen pertanian skala kecil maupun usaha menengah. Oke, kemudian untuk kesimpulannya, yang pertama, limbah biomasa berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan, berasal dari limbah tanaman pangan yang memiliki kadar pati dan kadar gula yang tinggi. Kemudian, potensi biomasa berasal dari tanaman ubi kayu dengan hasil panen sebesar 7.259 ton per tahun dan salak sebesar 32.945 ton per tahun, di mana ini berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai biomasa. Kemudian yang ketiga, hasil panen lainnya seperti ubi jalar, pisang, durian, jambu klutuk, nanas, dan pepaya dapat dimanfaatkan sebagai lignoselulosa, bioetanol, dan juga briket. Dan yang terakhir, produksi biofuel membuka peluang pasar dan membantu memperluas produk pertanian sehingga mampu menambah pendapatan baru bagi petani dalam kondisi sosial maupun ekonomi. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk tugas ini. Dan sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan di tugas kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.